Baik teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba membuat pivot table seperti ini yang sumbernya berasal dari dua buah tabel yang kita miliki. Tabel yang pertama adalah tabel rekap yang terdiri dari rekapan penjualan makanan di warung bakso misalnya. Di sini ada data menu dan lalu ada data kode di sini. Sedangkan di tabel kedua kita ada kode yang sama, kemudian daftar menu dan di sini ada kategori. Nah, hasil yang kita inginkan adalah membuat laporan berupa rekapan berdasarkan kategori. Lalu kita akan membuat laporan per bulannya. Dan hasil laporan ini merupakan gabungan dari kategori yang berupa camilan makanan dan minuman yang berada di tabel menu. Lalu untuk rekapan omsetnya berada pada tabel rekap. Baik, langsung saja kita ke caranya. Nah, di sini kita sudah ada tabel mentahannya. Teman-teman bisa juga sambil menonton video ini langsung latihan. File latihannya bisa teman-teman download di kolom deskripsi pada video ini. Oke, sekarang kita sudah ada tabel rekap dan menu. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat data ini menjadi tabel format Excel. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa memilih semuanya dengan cara menekan tombol Ctrl+A seperti ini. Di dalam data yang ada di sini, di salah satu datanya aja kita klik lalu tekan Ctrl+A, atau bisa juga langsung saja kita pilih salah satu data yang ada di dalam kumpulan data-data ini lalu pilih insert, klik table. Nah, di sini Excel akan otomatis memilih kumpulan datanya. Untuk memastikannya kita cek sampai ke bawah. Nah, di sini sudah terblok semua teman-teman oleh Excel. Excel sudah menentukan secara otomatis data yang akan kita jadikan tabel. Nah, di sini ada pilihan create table, lalu jangan lupa ininya dicentang my table has header. Header nih yang di sini nama judulnya, judul kolomnya. Lalu kita klik OK. Hasilnya akan terlihat seperti ini. Jadi, kalau data kita sudah dalam bentuk format tabel Excel, defaultnya tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini bisa kita rubah-rubah warnanya sesuai keinginan. Nah, di sini ada muncul table design teman-teman untuk membedakan dia dalam bentuk tabel atau enggak. Teman-teman bisa lihat kalau kita klik datanya di sini. Nah, di atas ini akan muncul tab baru namanya table design. Sekarang data rekapan kita sudah berbentuk tabel Excel. Begitu juga dengan yang ada pada data menu. Kita pilih salah satu data yang ada di dalam sini, lalu klik insert, pilih table, my table has header yang sudah tercentang, lalu klik OK. Nah, seperti ini teman-teman, formatnya sudah dalam bentuk tabel. Nama tabelnya adalah yang di sini namanya tabel 2, file rekap namanya tabel 1. Ini bisa kita ganti namanya supaya memudahkan. Jangan lupa dia berada di dalam table design, tabnya, tab table design. Nah, di sini table 6-nya, table 1, kita ganti namanya menjadi rekap, tekan enter. Lalu di tabel menu, kita ganti juga namanya menjadi menu. Klik, tekan enter. Oke. Nah, langkah berikutnya kita perlu memberikan penghubung antara dua tabel ini. Apa yang menjadi penghubung antara dua tabel ini yaitu kolom kode. Nah, di sini kode ini, kode yang ada di sini sama dengan kode yang ada di sini. MA001 itu menunjukkan nama menu yaitu bakso biasa. Begitu juga di tombol menu, kode MA001 ini merupakan bakso biasa. Jadi kita harus menghubungkan dengan cara ke bagian tab data, lalu pilih relationship, klik relationship-nya, lalu pilih new. Di sini teman-teman pilih tabelnya. Tabel yang akan kita pilih pertama adalah tabel menu. Kolomnya adalah kolom kode. Begitu juga dengan yang ada di menu tabel rekap. Penghubungnya adalah kolom yang berjudul kode. Kalau sudah, klik OK, lalu close. Sekarang dua tabel yang kita miliki ini sudah terhubung dengan dijembatani oleh kolom yang bernama kode. Sekarang kita buat pivot table-nya. Cara buat pivot table-nya sama, cuman ada sedikit perbedaan.
Kita ke tab insert dulu, lalu pilih pivot table, jangan langsung klik pivot table-nya, tetapi kita klik yang di bagian tanda panah bawah ini, lalu pilih from data, lalu klik from data model. Kita pilih new worksheet saja, kita akan membuat pivot table. Karena kita akan membuat pivot table-nya di sheet baru. Kalau sudah, klik OK. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini, pastikan sudah terpilih pivot table field-nya, pilih yang all. Di sini akan terlihat ada 2 tabel nih, teman-teman. Kalau kita klik tabelnya, dia akan expand atau menampilkan detailnya berupa judul atau header dari masing-masing tabel yang kita miliki. Ini kita geser ke sini saja. Kita ganti namanya menjadi pivot. Oke, sekarang kita ingin menampilkan atau meresume omset penjualan kita berdasarkan dari kategori. Tinggal kita geser saja kategorinya ke sini. Sudah terpilih kategorinya, lalu kita pilih omset. Omsetnya dari kategori dari tabel menu, omset dari tabel rekap. Kemudian kita ingin melihat kolomnya, kita ingin susun berdasarkan tanggal. Kita klik tanggalnya, otomatis dia akan menyesuaikan tanggalnya per bulan. Seperti ini, teman-teman. Jadi pivotnya sudah meresum penjualan per bulan. Bagaimana kalau tampilan Excel teman-teman tidak otomatis meresum per bulan? Jadi tampilannya nanti seperti ini biasanya. Dia akan membuat kolom berdasarkan hari. Kan akan menjadi sangat panjang sekali. Teman-teman bisa menggrupkan hari ini menjadi bulan dengan cara klik di bagian judul harinya ini seperti ini, lalu pilih ke bagian ini pivot table analyze, lalu pilih group selection. Nah, di sini ada pilihan mau diurutkan berdasarkan tahun, quarters atau triwulan, lalu per bulan. Kita pilih yang per bulan saja, klik OK. Hasilnya Excel akan mengelompokkan berdasarkan bulan. Nah, di sini juga terlihat hasilnya seperti ini. Dia akan membuat kolom baru yang berjudul month, tanggal month. Tinggal kita rapikan, misalnya teman-teman ingin merapikan supaya ada tanda komanya, ke tab home, lalu pilih koma style, desimalnya kita hilangkan misalnya. Nah, dapatlah kita hasilnya seperti ini. Kita mengelompokkan berdasarkan kategori yang ada pada tabel menu, digabungkan dengan rekap penjualan per bulan yang ada pada tabel rekapan. Baik teman-teman, cukup sekian tutorial kali ini. Semoga mudah dipahami dan dapat bermanfaat. Cukup sekian dari saya dan terima kasih telah menonton video ini.